Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum ya, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari dari vibrasi energi siapa semua ya. Oke. Bagaimana reaksi dia saat kamu menyudahi hubungan ini? Bagaimana reaksi dia saat kamu menyudahi hubungan ini? Karena alasannya mungkin kamu lelah ya dengan hubungan ini. Pencarian cinta ya. Ini adalah seandainya atau reaksi dia saat kamu meminta atau menyudahi hubungan ini ya. Kita lihat ya reaksi dia. Reaksi dia saat kamu menyudahi hubungan ya. Dia akan cepat healing. Dia mencoba untuk healing, mencoba untuk move on dari kamu. Tidak masalah bagi dia ya, karena sejatinya yang tergoda bukan dia tapi kamu. Yang jatuh cinta itu bukan dia tapi kamu ya. Dia ikut aja gitu maksudnya ya. Ya ya, dan dia akan merasa menjadi lebih baik. Atau kalau dia sudah punya pasangan, dia akan kembali sama pasangannya, dan dia akan segera healing dari kamu ya, atau move on dari kamu ya. Kalau yang kamu berdiri dengan pasangan orang, dia akan kembali sama pasangannya ya. Kalau dia tanpa kamu, dia akan merasa lebih baik karena dia akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Maksudnya lebih memperbaiki hidupnya gitu. Jadi nggak masalah bagi dia seandainya kamu harus menyudahi hubungan ini ya. Dia akan menjadi lebih baik dan dia akan memperbaiki tentang hidupnya, tentang tanggung jawab hidupnya yang selama ini mungkin bersama kamu ya. Itu dia punya beban tanggung jawab ya terhadap pasangan. Jadi kayak dia itu ya punya beban tanggung jawab yang berat. Sisi lain kamu di sini mungkin bisa membantunya ya. Tapi karena mungkin kamu lelah di sini, kamu meninggalkan dia. Dan dia akan lebih fokus pada tanggung jawabnya. Dan sudah tidak memikirkan kamu karena dia berusaha healing. Kalau dia punya keluarga, dia akan kembali pada keluarganya. Kalau punya pasangan, dia akan kembali pada pasangannya dan menjadi lebih baik ya. Kalau dia punya tanggung jawab seperti itu, dia akan menjadi lebih baik. Dia akan berusaha menjadi lebih baik ya. Atau ada juga yang stuck, justru tidak ada pergerakan apapun setelah kamu pergi ya. Dia nggak masalah, dia akan healing, tapi dia tidak ada semangat hidup lagi karena dia tidak ada perubahan apapun. Karena selama ini kan nyamannya sama kamu, karena bantuan kamu, karena sayang sama kamu ya. Terlihatnya di sini kenapa kamu yang menyudahi hubungan ini, karena mungkin kamu sudah lelah ya. Karena di sini hubungan ini stuck, nggak ada pergerakan apapun ya. Tidak ada pergerakan apapun, tidak ada pergeseran apapun. Jadi kayak nggak ada kemajuan apa gitu. Justru yang terbebani itu kamu di sini nih gitu. Kalau dia sih nggak masalah gitu, cepat healing gitu, karena dia juga punya keluarga dan punya tanggung jawab, dan dia bisa kembali pada keluarganya dan bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya. Misalkan punya anak ya, dia dengan anaknya. Kalau punya istri ya dia akan kembali pada pasangannya dan dia akan
memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Seperti itu yang terlihat, itu reaksinya ya. Kalau terlihat memang di sini kamu lebih dominan ya cintanya ya, lebih kamu yang bucin gitu ya, kamu yang bucin, kamu yang jatuh cinta, kamu yang membuat dia ikut mencintai kamu, padahal nggak ada cinta dia ke kamu itu, karena hanya sebatas godaan diri aja. Nyaman mah iya, sayang mah iya, tapi cinta nggak ada ya. Dan di sini kan dia merasa diuntungkan karena bersama kamu dia menjadi lebih baik, bisa terbantu. Tapi seandainya kamu pergi, nggak masalah, dia juga akan meninggalkan hubungan ini dan mencoba untuk healing, kemudian kembali pada keluarganya gitu. Kita lihat lagi ya, itu yang terjadi ya. Ini sebagian ada yang jarak jauh ya, terhubungnya itu jarak jauh gitu. Tapi komunikasi nanti akan tetap terjadi ya. Dia nggak marah dan dia tetap akan menjalin komunikasi ya, ya tetap akan komunikasi sekalipun jaraknya sudah nggak berdekatan, sekalipun jaraknya sudah berjauhan, dia tetap akan menjaga hubungan. Walaupun ya memang dia dasarnya kan nggak ada cinta, cuman sayang aja. Yang punya cinta kamu, yang bucin sama dia kamu, bukan dia yang cinta sama kamu ya. Ya, karena dia tahu bahwa hubungan ini adalah Three of Cup, bahwa hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga gitu. Jadi ya kalau kamu pergi ya nggak masalah gitu, kayak kesenangan dunia aja bagi dia gitu. Ya kalau kamu mau sama dia ya ayo, kalau enggak ya nggak masalah. Jadi nggak ada unsur paksaan. Dan di sini yang lebih dominan cinta adalah kamu, kamu yang lebih mencintai dia, kamu yang lebih tergila-gila ya, bucin ya. Kalau dia mah santai ya, santai nggak masalah gitu. Jadi kalau di garis bawah itu artinya tuh dia tuh sebetulnya nggak cinta, cuman sayang aja, mungkin lebih ke kasihan ya, seperti itu ya. Dan dia akan pergi mencari cinta lagi gitu seandainya kamu meninggalkan. Seandainya dia masih dia lajang atau dia single parent, dia akan cari cinta lagi, atau meninggalkan, dia juga akan meninggalkan kamu begitu saja, tanpa tangis, tanpa sedih ya. Ya karena memang sebetulnya nggak ada kecocokan. Makanya jangan heran kalau kamu nggak dikenalin, sudah lama kenal tapi kamu nggak kenal teman-temannya, kamu nggak kenal orang tuanya, kamu nggak kenal keluarganya, seperti itu. Karena dia memang sebetulnya nggak cocok sama kamu, itu nggak sesuai dengan keinginan dia, dan kamu tuh bukan level dia, bukan tipe dia gitu. Pacaran sudah lama, sudah 3 tahun misalkan, 2 tahun atau setahun, intinya sudah setahunan gitu, tapi kamu belum pernah dikenalkan sama siapapun ya, tapi kalian sudah dekat sekali, seperti nggak mau terpisah gitu. Bahkan mungkin ini terlihatnya lebih dia tuh lebih yang diuntungkan daripada kamu gitu. Kamu lebih banyak membantu dia di saat mempunyai problem hidup atau beban hidup, kamu yang selalu ada. Dan seandainya kamu reaksi dia ya, seandainya kamu menyudahi hubungan ini, bagi dia nggak apa-apa gitu, nggak rugi, karena dia udah untung banyak kan. Dan di sini terlihatnya dia cuma sekedar nyaman aja, nyaman sayang gitu, bukan level cinta gitu, nggak ada. Karena di sini ada cinta segitiga. Kalau kalian yang berdiri dengan pasangan orang lain, kalau dia single parent, dia ada orang ketiga yaitu anaknya. Kalau nggak anaknya ya orang tuanya, seperti itu. Kalau dia lajang atau single parent, jadi nggak ada pengaruh apa-apa, dia nggak masalah, dan bahkan dia berlaku santai. Selama ini juga dia santai gitu, dan dia akan segera healing ya.
karena dekat dengan kamu juga termasuk godaan diri saja gitu. Ya ibaratnya kalau kucing tuh dikasihkan asin gitu, walaupun di rumah sudah ada, kadang-kadang ya mau aja gitu ya. Tapi walaupun dia sebetulnya nggak sayang, nggak cinta, cuman sayang doang, karena udah terlanjur kenal lama atau kamu terlalu baik gitu dan terlanjur nyaman. Dan di sini dipertegaskan atau lebih dijelaskan lagi bahwa dia selama ini santai aja, santai dalam hubungan ini, santai. Jadi nggak ada namanya untuk keperluan mempertahankan kamu tuh nggak ada gitu, karena memang nggak ada kecocokan dan kamu tuh bukan levelnya atau eh, bukan orang yang dia bukan level ya, maksudnya bukan level, bukan kriteria dia gitu. Kamu nggak seperti yang ada di pikiran dia, kriteria misalkan kamu tampan atau cantik, kamu seksi atau bohai gitu ya. Cuman karena kamu ada uang aja dan kamu sangat membantu dia, makanya dia sayang sama kamu, tapi nggak ada cinta ya. Dan nggak ada tujuan di sini, hubungan kalian nggak ada tujuan. Tapi dia sudah bilang mau nikah, mau ini Des. Ya kalian buktikin aja. Kalau nggak percaya, tunggu 5 tahun lagi kalian dinikahin atau tidak ya. Yang ada kamu habis modal ya kan. Pertimbangkan kembali. Kalau kamu memang cinta dia ya udah, lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi ini kan judulnya kan seandainya, reaksi dia seandainya kamu menyudahi hubungan ini. Dia nggak masalah bagi dia, no problem. Kamu mau pergi aja, karena selama ini dia hanya sebatas sayang aja, sayang untuk ditinggalkan karena kamu membantu dia gitu. Ada seseorang yang memikirkan kamu sehingga energi kamu terus menerus ke dia. Ini bisa orang masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, membuat kamu juga memikirkan dia. Ada nih orang ini, entah orang masa lalu, entah orang masa atau orang yang baru akan datang, atau orang sekarang, atau nanti yang akan datang, itu memikirkan, dan nanti kamu akan tertarik olehnya ya, karena energi kalian energinya menarik energi kamu gitu, karena dia memikirkan, dia terkoneksi gitu ya. Dengan percaya diri membuat vibrasi energimu tinggi, kamu jadi lebih kuat ya. Positive thinking ya, percaya diri membuat energi kita lebih, atau vibrasi energi kita menjadi lebih tinggi daripada kita mengeluh, lebih ke negatif thinking ya kan. Ya kalau mau sudahi aja. Kalau kamu percaya diri untuk menyudahi, sudahi saja. Jika kamu ingin targetmu segera tercapai, jangan tunda-tunda untuk bertindak atau berusaha, karena jalan untuk sukses itu ada aja jalannya, tidak harus melalui dia. Kalau kamu kepikiran karena dia semua mengalir ke kamu melalui karena kamu mengenal dia, salah. Nggak ada. Semua karena upaya kamu sendiri, karena usaha sendiri ya. Banyak-banyak rilis ya, ketegangan, ketakutan ya, karena yang sudah ditakdirkan untukmu itu sudah diatur. Jadi jangan takut, nggak usah ketakutan nanti kalau kehilangan dia, nggak ada yang mau. Kalau kamu putus sama dia, nggak ada yang deket sama kamu lagi. Atau kalau takut sama dia, jangan-jangan kamu nggak bisa move on, terus nangis terus, jangan ya. Karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh alam semesta atau sang pemilik alam semesta ya, itu sudah akan ditakdirkan untukmu ya, tetap akan untukmu. Walaupun nanti pergi akan kembali, karena belum takdirnya untuk bersatu, tapi dia ditakdirkan untuk kamu. Jadi jangan jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu ya. Jadi kalaupun kamu punya cerita tentang kesedihan tentang ini misalkan, jangan sembarang orang kamu bawa atau kasih ceritanya. Pilih seseorang yang kamu percaya, yang kamu
percaya orang itu bisa pegang teguh cerita kamu, nggak melebar kemana-mana, ya. Atau percayakan pada Gondes karena aku nggak kenal kamu, jadi berceritalah padaku. Personal reading maksudnya. Berceritalah dan nanti akan aku tampung dan nanti kita cari solusi bareng-bareng, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kamu nggak usah takut, yang sudah ditakdirkan untukmu pasti akan jadi milikmu gitu loh. Jadi intinya ya mencintai karena Allah. Kalau sekarang harus lepas ya lepas. Ya kalau memang sudah takdirnya nanti walaupun sekarang sudah kamu lepaskan nanti akan dipertemukan kembali. Karena segala sesuatu, jodoh ya, mati, rezeki, maut ya. Aku ngomongnya mati aja. Oh ya udah maut. Jodoh, rezeki, maut ya itu ada yang atur dan tidak akan pernah salah, tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah keliru. Ya. Mungkin saat ini kamu putus sama dia, kamu udah ketakutan, jangan, nggak usah. Kalau memang ini saat ini memang dalam kondisi yang nggak baik dan sudah kamu coba untuk memperbaiki hubungan tapi stuck aja nggak ada perubahan, mundur saja nggak masalah. Ya, kalau jodoh ntar pasti akan dipertemukan kembali. Kalau itu dia takdir pada akan dipertemukan kembali. Seperti itu, ya, oke. Di sini kita akan lihat bintang-bintang atau energi yang bertebaran di tebaran kartu ini. Ya, kita lihat energi atau bintang-bintang yang bertebaran di tebaran kartu ini di sini ya. Reaksi dia saat kamu ingin menyudahi hubungan ini ya. Ada Pisces. Ya. Ada Pisces. Kemudian ada Sagittarius. Terlihat ada Sagittarius ya, kuat sekali. Ada Aquarius, ada Leo ya. Kemudian ada Libra, ada Cancer, dan terakhir ada Aries. Itu bintang-bintang yang berterbaran atau energi yang tercurah di tebaran kartu ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berjalan ya, bersyukur dalam segala keadaan dan berjalan dalam jalan Tuhan ya. Apapun yang terjadi jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun dan langkah dalam hidupmu. Cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah ya. Bersabar lebih baik ya daripada terburu-buru tapi tidak ada hasil. Ya, usaha tanpa doa namanya kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Bye.